Mas Ivan Gunawan sudah menerima panggilan, insya Allah akan hadir sebagai warga negara yang baik dan akan kooperatif untuk menjalani proses hukum. Berapa public figure yang terseret? Kalau untuk dari video yang kami kumpulkan ini sekitaran ya Mas ya. Video yang kami kumpulkan itu sekitar 7-an. 7-an itu untuk yang kami berhasil kumpulkan ya, video-videonya ya. Jadi sudah pasti DJ Una adalah korban. Barang buktinya kita sampaikan berupa video-video yang patut kami duga dilakukan sebagai modus untuk mempublikasi DNA Pro sendiri oleh beberapa public figure. Untuk nama-nama public figure yang sudah kami rekapkan videonya dan pihak-pihak yang turut terkait, baik dari kalangan artis mungkin ataupun baik dari kalangan seperti ada juga dari angkatan kepolisian. Di beberapa video itu tokoh-tokoh agama. Semua uang, semua aset yang berasal dari tindak pidana itu akan dilakukan penyitaan sebagai barang bukti. Pengembangan terkait kasus investasi bodong robot trading DNA Pro yang menyeret sejumlah nama publik figur akhirnya memasuki babak baru. Sederet nama artis yang ikut terseret pun akhirnya telah dijadwalkan untuk diperiksa guna memberikan keterangan terkait keterlibatannya dengan sang tersangka Steven Richard. Selain nama DJ Una yang diduga ikut terseret namun mengklaim bahwa dirinya adalah korban, salah satu nama publik figur lain yang jadi sorotan ialah Ivan Gunawan yang hari ini dijadwalkan untuk diperiksa. Igun akan dimintai keterangannya terkait testimoninya untuk DNA Pro dalam sebuah video yang beredar di masyarakat. Berbeda dengan Igun, Rizky Bilar lagi-lagi harus berurusan dengan pihak kepolisian gara-gara uang sekoper yang diduga pemberian dari co-founder DNA Pro dalam konten YouTube pribadinya. Bagi suami Lesti Kejora, ini merupakan pemeriksaan kedua setelah sebelumnya diperiksa terkait uang pemberian dari Doni Salmanan. Lantas, benarkah Bilar akan mengembalikan uang tersebut? Dan benarkah para korban yang berjumlah ratusan orang itu telah memberikan bukti baru kepada pihak kepolisian terkait video testimoni dari sejumlah artis lainnya yang diduga ikut terlibat mempromosikan tindak kejahatan tersebut? Saksikan selengkapnya hanya di Cumikam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumikam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Kasus dugaan investasi bodong berkedok trading di DNA Pro hingga kini masih terus bergulir dalam pengembangan di Bareskrim Mabes Polri. Terkini, sederet nama selebritas papan atas tanah air pun turut terseret dalam kasus dugaan investasi bodong tersebut. Diketahui nama seperti DJ Una, Rizky Bilar, bahkan hingga Ivan Gunawan sudah dijadwalkan hari ini akan diperiksa. Namun tidak berhenti sampai di situ. Kuasa hukum korban pun belum lama ini mengungkapkan bahwa dalam usaha promosinya, DNA Pro juga turut menggait nama-nama besar artis dan juga tokoh agama. Lantas benarkah para korban yang jumlahnya telah mencapai 300 orang lebih itu telah memberikan barang bukti baru kepada polisi terkait keterlibatan beberapa nama publik figur baru yang turut diduga juga ikut terlibat? Dapat kami sampaikan bahwa penyidik Ditpideksus Bareskrim Polri telah menjadwalkan pemanggilan terhadap saudara IJ pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Beberapa publik figur yang akan dimintai keterangan oleh penyidik. Kami sampaikan dulu untuk minggu ini satu yang akan dimintai keterangan
Ini nih beneran bukan halu-halu, bukan kaleng-kaleng, bukan janji palsu. Withdraw kita nggak dibatasin dan broker nggak pernah gagal bayar, dijamin guys. Ya pokoknya klien kami Mas Ivan Gunawan sudah menerima panggilan, insya Allah akan hadir sebagai warga negara yang baik dan akan kooperatif untuk menjalani proses hukum. Pemanggilannya kapan dong? Aku belum lihat panggilannya, tapi nanti akan kami cek. Kalau Kak Igun insya Allah besok akan hadir setelah acara beliau syuting. Tapi Ivan Gunawan maupun Rizky Bilar shock nggak sih Bang mendengar itu terseret lagi dalam kasus ini Bang? Aku belum menanyakan sampai sejauh itu, hanya mau konfirmasi aja untuk kehadirannya. Untuk saat ini kita apresiasi untuk DNA Pro sudah mulai ada atensi dan perkembangannya cukup cepat. Dari 12 orang yang tersangka, 6 sudah tertangkap. Jadi karena kita apresiasi kepolisian yang udah semaksimal mungkin mengusut perkara ini, kita saat ini agendanya datang membawa mungkin bisa dijadikan barang bukti sebagai tambahan untuk pengembangan kasus ini. Barang buktinya kita sampaikan berupa video-video yang patut kami duga dilakukan sebagai modus untuk mempublikasi DNA Pro sendiri oleh beberapa public figure. Untuk nama-nama public figure yang sudah kami rekapkan videonya dan pihak-pihak yang turut terkait, baik dari kalangan artis mungkin ataupun baik dari kalangan seperti ada juga dari angkatan kepolisian. Di beberapa video itu tokoh-tokoh agama sudah kita sampaikan untuk nanti namanya biar nanti jadi kewenangan dari penyidik dan Bareskrim sendiri. Ada berapa public figure yang terseret juga nih? Kalau untuk dari video yang kami kumpulkan ini sekitaran ya Mas ya. Video yang kami kumpulkan itu sekitar 7-an. 7-an itu untuk yang kami berhasil kumpulkan ya video-videonya ya. Bisa disebutkan nama-nama public figurnya Mbak? Inisialnya lah. Oke, udah diketahui. Ya, seperti yang udah ketahui dan udah beredar aja ya. Tapi kalau misalnya untuk nama inisial saya belum bisa. Biar nanti jadi kewenangan Bareskrim saja, penyidik gitu. Terkait apakah ada public figure, ini masih didalami. Apakah public figure yang disebut-sebut dalam pertanyaan teman-teman wartawan atau di media yang sudah ada itu masih masih lakukan pemeriksaan, pendalaman, apakah ada kaitannya dengan bukti-bukti yang sekarang dilakukan proses penyidikan oleh penyidik Bareskrim. Terkait nama publik figur lain yang ikut terseret dan akan segera dipanggil berikutnya oleh pihak kepolisian, yaitu DJ Una dan Rizky Bilar yang termasuk di dalam daftar nama tersebut. Kendati demikian, menurut pengakuan sang DJ lewat kuasa hukumnya, DJ Una membantah dengan tegas tudingan bahwa dirinya turut mempromosikan DNA Pro. Bagaimana tidak, DJ Una bahkan secara belak-belakan berani mengaku bahwa dirinya juga termasuk salah satu korban yang dirugikan dalam investasi bodong tersebut. Terkait hal itu, DJ Una tidak hanya mengalami kerugian materi, melainkan juga kerugian psikologis. Di lain sisi, bagi Rizky Bilar yang namanya juga ikut terseret lagi dalam pusaran kasus pencucian uang dari tindak pidana penipuan berkedok investasi, kabarnya pemanggilannya akan dijadwalkan pada tanggal 20 April mendatang untuk diperiksa. Rizky Bilar pun mengaku akan kooperatif untuk datang guna membantu proses penyidikan. Lantas, seperti apa kerugian yang dirasakan oleh DJ Una? Dan benarkah Rizky Bilar akan mengembalikan uang yang ia terima sekoper yang disebut sebagai hadiah untuk kelahiran Baby L? Dibuka, mungkin hadiahnya ya nggak seberapa, cuman mudah-mudahan jadi berkah lah buat BBL. Spesial buat BBL. Masya Allah. Ini serius. Serius Kak, emang ya kita nggak ada settingan apa-apa, emang bener-bener niatnya mau ngejenguk, mau ngasih kado kan. Co-founder ini foto bareng dengan siapa ya? Rizky Bilar ya, dengan uang setumpuk yang banyak, dengan itu penyelenggara dari DNA yang saya lihat, Rizky Bilar sama si Lesti ya, ada fotonya, videonya semua. Jadi mereka itu tidak berbicara, hanya ada foto beserta uang satu koper dengan co-founder yang saya laporin ini juga. Nanti aku cek, kami akan mau ngecek dulu sama Mas Bilar apakah hari ini sudah ada panggilan resminya
bila memang minggu ini memang sudah terima dan panggilannya memang minggu ini, kami akan hadir mendampingi. Belum bicara lebih lanjut ke arah situ, baru bicara untuk proses pemanggilan aja nanti untuk minggu ini. Jadi belum diskusi, tapi kita akan ada waktu pertemuan untuk meeting bersama tim kita dan juga timnya Mas Bilar. Sebagai kuasa hukum, Bilar ini kesandung dua kali ya. Bukan kasus dong, kalau dia kan kerja kan. Iya, artinya kalau dia kan kerja apa adanya. Orang yang bersangkutan ternyata bermasalah gitu. Iya. Gimana menanggapinya sebagai kuasa hukum? Ya seperti saya sudah sampaikan kepada klien kami, kalau misalnya memang apa yang sudah dijalankan pekerjaannya memang diterima bukan haknya, ya kita harus menghormati proses hukum. Dan mereka juga setelah kami sampaikan seperti itu juga menerimanya, risiko dari pekerjaan yang sudah mereka jalankan. Kan kita belum proses pemeriksaan, nantilah. Suratnya juga baru kita terima, kita juga masih mau pelajari. Seperti yang sudah kemarin saya sampaikan bahwa waktu yang pemeriksaan berikutnya kan juga kalau memang bukan haknya kita kembalikan. Intinya dari klien kami siap hadir bila mana sudah ada resmi panggilan dari pihak yang berwajib dan akan kooperatif, dan juga seperti yang sudah pernah dilalui juga, kalau memang harus mengembalikan, siap untuk mengembalikan apa yang sudah diterima kalau memang itu bukan haknya. Kita mendatangi Mabes Polri atas nama DJ UNA untuk melaporkan PT DNA Pro Academy dan saudara Hoki Irjana yang telah diduga melakukan tindakan perdagangan robot trading ilegal dan telah memberikan bujuk rayu kepada korban DJ Una dan keluarga dan teman-temannya, dan kita akan secara resmi melaporkan ke Mabes Polri hari ini. Kita sudah menyiapkan sejumlah bukti dana yang disetorkan ke DNA Pro, ya, di mana akunnya itu atas nama DJ Una. Jadi DJ Una bersama keluarga dan teman-temannya menempatkan dana di rekening tersebut. Total investasi yang diberikan oleh DJ Una dan keluarga dan teman-temannya adalah 1,3 miliar. Nah, Mbak Una bukan afiliator, dia korban. Dananya dan teman-temannya dan keluarganya bahkan tidak bisa ditarik, ya, begitu. Jadi bukan afiliator, juga bukan brand ambassador. Karena ketika DJ Una menghadiri kegiatan-kegiatan yang diundang oleh PT DNA Pro, itu hadir sebagai seorang DJ profesional, ya, sebagai seniman, dan itu ada kontraknya, ada bayarannya, ya. Jadi bukan brand ambassador, ya. Jadi murni korban ya, Bang? Murni korban, ya, murni korban, dan kita berharap supaya dengan sungguh Mabes Polri, dan kita tahu penyidik Mabes Polri sangat profesional. Kita sangat yakin persoalannya akan diungkap tuntas sampai ke akar-akarnya, dan terutama juga korban seluruhnya. Ya, kita pasti datang, ya. Kita sudah berbicara dengan DJ Una untuk kooperatif terhadap panggilan pemeriksaan dari pihak kepolisian. Jadi kita pastikan kalau kita terima surat undangannya, surat panggilannya, pasti kita datang. Sampai saat ini belum menerima undangan dari pihak Mabes Polri, dari Bareskrim Mabes Polri. Menilik kerugian materi dan juga psikologis yang dialami para korban DNA Pro, pihak kepolisian pun tidak akan main-main dalam mengusut tuntas kasus yang melibatkan ratusan korban tersebut. Bagaimana tidak, kasus DNA Pro ini diketahui telah menyebabkan banyak korban menderita kerugian material yang ditaksir mencapai angka yang fantastis, yaitu sekitar 97 miliar rupiah. Maka dari itu, tak heran jika pihak berwajib hingga kini tak berhenti berusaha untuk mengusut tuntas kasus investasi bodong DNA Pro. Update kasus platform DNA Pro. Platform DNA Pro. Pada platform ini, modus yang digunakan berupa
memasarkan dan menjual aplikasi robot trading DNA Pro dengan sistem penjualan langsung yang menerapkan skema piramida. Dalam hal ini penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 12 orang, yaitu 11 saksi pelapor. Di antaranya adalah RS, RBK, RK, JG, SR, DN, HW, ES, SA, YN, YH, WN, dan 1 orang saksi ahli perdagangan yang ditunjuk oleh Kementerian Perdagangan. Adapun dalam kasus ini total kerugian sebanyak 97 miliar lebih, termasuk 5 laporan pengaduan yang masuk per tanggal 4 April 2022. Hingga saat ini kasus masih dalam proses. Yang DNA Pro pasti akan diperiksa. Semua yang terkait dengan persoalan ini pasti akan dimintai keterangan. Kalau sudah tahap ke penyidikan pasti akan dilakukan pemeriksaan. Kalau itu memang uang yang diberikan adalah hasil dari tindak pidana atau kejahatan ini, pasti akan dilakukan penyitaan. Ya. Jadi bukan masalah ini, semua uang, semua aset yang berasal dari tindak pidana itu akan dilakukan penyitaan sebagai barang bukti. Selesai sudah Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.